Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 85 garis miring PUU strip XI garis miring tahun 2013 yang berisi tentang pembatalan UU Sumber Daya Air, yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 2004. Nah, dikarenakan dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Nah, peraturan turunan dari undang-undang tersebut juga dirasa masih kurang bisa mengakomodir 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Misalnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, dan peraturan-peraturan lainnya. Apa sih yang menjadi prinsip dasar batasan pengelolaan sumber daya air itu? Nah, ada sekitar 6 poin. Yang pertama adalah pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Dan yang kedua, negara harus punya hak memberikan hak rakyat kepada rakyat atas air, sehingga akses terhadap air adalah suatu hak asasi sendiri. Yang ketiga, kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28H ayat 1 UUD 1945 juga melindungi dari poin kedua tadi. Dan yang keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya adalah mutlak. Yang kelima, prioritas utama yang diberikan dalam pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau BUMN dan atau badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan yang terakhir adalah apabila setelah pembatasan tersebut masih ada sisa air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada pasal 9 dijelaskan bahwa terdapat hak guna usaha air dapat diberikan pada perseorangan atau badan usaha. Di sini saya setuju dikarenakan hal ini sangat bertentangan pada pasal 5, yang mana dalam pasal 5 sendiri dijelaskan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Dan sebagaimana dijelaskan juga dalam perkuliahan rekayasa tanah oleh Profesor Legowo, dikatakan juga bahwa air sendiri adalah hak untuk rakyat. Dan jika undang-undang tersebut disetujui, maka harga air kemungkinan akan mahal karena adanya badan usaha swasta tersebut. Dan juga dapat kita ketahui di negara kita masih banyak daerah-daerah yang masih mengalami krisis air, yang mana nantinya juga jika badan usaha swasta tersebut berkuasa dan dapat memonopoli harga air di daerah tersebut, maka akan terjadi di mana lonjakan harga air, yang mana nantinya kemungkinan besar bahwa makin banyak rakyat-rakyat kecil yang sengsara. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai solusi saya berikan saran jika hanya negara yang dapat mengatur hak guna usaha akan air, yang mana biaya sendiri itu berasal dari pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pajak air permukaan. Kemudian apa sih yang menjadi pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Nah, saya merasa saya lebih setuju dengan bunyi pasal yang ada pada undang-undang ini, yakni pasal 8 ayat 7, di mana hak rakyat atas air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tapi terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang penetapan diatur dengan peraturan pemerintah. Saya rasa ini hanya pembatasan kuota dan bukan pembatasan hak. Dan kemudian apakah di 25 tahun kemudian UU SDA harus berubah? Mungkin saja iya, karena kita tentunya ada di dunia yang constantly berubah gitu dengan ya VUCA ya. Nah, berarti saya rasa mungkin akan perlu dirubah, tapi apakah itu pasti ya belum tentu juga gitu. Saya setuju dengan pendapat yang dikatakan oleh Mario dan Sandro. Air itu merupakan sumber daya yang harusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat, bukan merupakan aset perseorangan yang dimanfaatkan hanya untuk keuntungan uang dari sebagian orang saja. Jadi bahkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 aja udah jelas-jelas kalau bumi dan air dan kekayaan air di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya karena pada UU nomor 7 tahun 2000 ini seakan-akan merupakan
semacam bayaran nggak sih yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, dikarenakan ada tekanan-tekanan mungkin dari luar. Nah, apabila UU tersebut disahkan kembali oleh MK, maka hak penguasaan negara terhadap air itu menjadi sangat terbatas dan tentunya juga akan menyebabkan kerugian yang sangat besar di masyarakat. Kalau dipikir-pikir juga ya, harga beras sekarang aja cuma 12 sampai 20 ribu, itu susah banget loh. Masih banyak orang yang ternyata kesulitan untuk beli beras. Apalagi kalau misalnya UU tahun 2004 itu disahin, bisa jadi harga beras itu melonjak sangat tinggi karena petani berarti otomatis harus bayar semua kebutuhan air pertanian yang ada di perkebunannya juga. Itu mungkin nanti perlu dipertimbangkan lagi mengenai dilakukannya kerjasama dengan badan swasta, karena bagaimanapun juga adanya kerjasama dengan badan swasta itu dapat memberikan beberapa keuntungan seperti adanya tambahan dana untuk mengelola sumber daya air yang kita miliki, serta adanya teknologi baru untuk memudahkan kita dalam mengelola sumber daya air kita. Setelah membaca undang-undang tersebut, saya bisa mengatakan bahwa saya setuju bahwa UU ini lebih baik ditiadakan. Kenapa? Karena di UU tersebut dituliskan bahwa adanya hak guna usaha air. Nah, dalam artian untuk badan usaha milik swasta mempunyai istilahnya kesempatan untuk bisa menguasai air. Tapi hal ini seharusnya jangan terjadi, karena kalau misalnya swasta bisa menguasai air, dengan demikian maka akan terjadi istilahnya kapitalisasi sumber daya air itu sendiri, sehingga yang namanya swasta kan pasti akan memperkaya, dalam artian mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan perseorangan, sehingga ini tidak boleh terjadi karena akan terjadi kapitalisasi dan monopoli air itu sendiri. Dan yang tadinya air itu merupakan hak asasi manusia secara bebas malah menjadi sesuatu yang bayar. Bayangkan saja apabila kita sekarang menghirup udara dan udara ini harus kita bayar untuk menghirupnya. Itu kan sama halnya dengan air apabila perusahaan swasta malah lebih menguasai sumber daya air seperti sungai, danau, dan ya sumber-sumber airnya gitu. Dan yang kedua adalah air juga tidak boleh dijadikan sebagai objek ekonomi, yang mana semakin banyak air dipakai maka semakin mahal istilahnya. Nah, air itu merupakan hak asasi manusia dan ya kita tidak boleh membatasi gitu. Bukan tidak boleh membatasi ya, dalam artian tapi tidak boleh istilahnya ya membatasi itu boleh, tapi tidak boleh istilahnya kayak menghalangi seseorang itu untuk menggunakan air gitu ya. Mungkin kita perlu menghimbau untuk ada batasan dalam penggunaan air ya, supaya jangan boros atau sebagaimananya, tapi bukan artinya seseorang itu dibatasi secara hak untuk menggunakan air gitu loh. Nah, jadi saya sebenarnya berpendapat bahwa setuju ayat ini, pasal undang-undang ini masih cukup karet dan sangat banyak lubang-lubang di dalamnya, sehingga perlu dipergunakan undang-undang yang baru gitu. Nah benar tuh, jadi pemberlakuan undang-undang penggantinya itu bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya air. Jadi undang-undang itu tuh kalau dibaca mengatur bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat juga memiliki hak untuk atau atas air dengan adanya prioritas penggunaan sumber daya air, yaitu prioritas untuk kebutuhan pokok, pertanian rakyat, dan sebagainya. Jadi rakyat itu punya beberapa, bahkan ada 8 poin yang dijelaskan gitu. Hak rakyat itu terhadap air itu misalnya memperoleh akses untuk memanfaatkan SDA, menggunakan air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, pertanian rakyat tapi bukan untuk kegiatan berusaha. Terus juga memperoleh manfaat dan pengelolaan sumber air, terus memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami akibat adanya pengelolaan sumber air, juga memperoleh informasi yang berkaitan dengan SDA, menyatakan pendapat terhadap rencana pembangunan SDA, juga mengajukan laporan pengaduan, juga ada ngajuin gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah yang disebabkan oleh sumber daya air. Nah,
Kalau misalnya 25 tahun ke depan menurut kalian kan pasti ada ya. Sebenarnya sama sih. Jadi misalnya nih ya, mungkin di pasal 17 tahun 2019 itu kan memang mengatur pengelolaan sumber daya air dan juga pokoknya itu diberikan kepada institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ada. Nah, tapi ternyata di RUU Cipta Kerja itu seakan-akan pemerintah itu menghapus kewenangan pemerintah daerah. Istilahnya kalau misalnya di RUU Cipta Kerja ini ternyata si Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 ini prinsip desentralisasi dan otonomi daerahnya itu udah nggak ada lagi. Makanya kita perlu banget untuk kembali mengadakan atau mengkaji lebih dalam terkait dengan UU Nomor 17 maupun UU tentang Cipta Kerja ini gitu. Karena UU tersebut juga sebenarnya masih dinilai ada banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Terutama juga kalau yang dibahas itu mengenai tentang peraturan pengambilan air tanah. Kalau misalnya kita tidak bisa mengatur air tanah tentang pengambilan dan sebagainya, itu tuh menurut para peneliti dan menurut pakar itu tuh masih perlu dikaji ulang. Karena kalau misalnya air tanah nggak bisa kita atur atau pemerintah atur, itu juga akan membahayakan banyak masyarakat, terutama juga terkait dengan bencana-bencana yang bisa dihasilkan seperti penurunan muka air tanah dan juga penurunan muka tanah ya kayak Jakarta gitu. Terus juga mungkin ada eksploitasi yang dilakukan oleh banyak instansi, karena kan kalau misalnya kita tahu pabrik tuh banyaknya memompa dari tanah, tapi kalau misalnya nggak diatur itu berbahaya banget. 25 tahun lagi apakah peraturan undang-undang yang udah disahkan perlu dirubah lagi? Menurut saya itu mungkin kata yang lebih tepat bukan dirubah tapi dikembangkan lagi, karena peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan itu sudah mencakup beberapa poin bagus yang bisa diterapkan di sumber daya air yang ada di Indonesia ini atau yang ada di kita. Nah, tapi dalam keberjalanan 25 tahun itu kan masih cukup lama. Kita lihat apakah selama keberjalanannya masih ada perlu poin-poin tambahan yang ditambahkan ke undang-undang ini, karena masyarakat sendiri mungkin ada yang masih belum sadar mengenai hak dan kewajibannya. Bukan hanya hak yang bisa mereka tuntut untuk mendapatkan sumber daya air yang mereka inginkan, tapi mereka juga mempunyai kewajibannya tersendiri dalam menjaga kelestarian sumber daya air yang kita miliki, seperti itu. Apakah nantinya dalam kurang lebih 25 tahun ke depan undang-undang SD perlu diubah? Kalau menurut saya pribadi pastinya perlu adanya perubahan, dikarenakan kita ini perlu beradaptasi dengan apa yang terjadi pada tahun-tahun kedepannya, terutama mengenai di bidang sumber daya air, terlebih lagi di bidang konservasi airnya, yang mana nantinya itu diharapkan undang-undang tersebut dapat membawa program-program yang dapat membawa sebuah perubahan. Seperti juga yang telah diterapkan oleh negara Singapura, di mana mereka di program yang baru sekarang ini mereka membawa sebuah program di mana mereka mengubah air limbah menjadi air baku, yang mana menurut saya ini merupakan salah satu program yang sangat baik jika nantinya Indonesia juga dapat terapkannya. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki keterbatasan akan air bersih. Oleh karena itu, Singapura mengambil berbagai langkah-langkah yang efisien dan juga sustainable untuk mengelola sumber daya di negara mereka. Dengan itu, Singapura sendiri membuat berbagai undang-undang serta regulasi untuk mencerminkan komitmen mereka untuk mencapai visi tersebut. Dan berikut merupakan undang-undang dan program negara Singapura. Yang pertama itu terdapat Singapore Water Resources Act tahun 2006, yang mana undang-undang ini merupakan kerangka hukum yang menjadi acuan dasar dalam pengelolaan sumber daya air di negara mereka. Hal ini mencakup di berbagai aspek seperti pengelolaan air, permukaan, air tanah,
dan juga pengendalian banjir. Serta di dalam undang-undang tersebut juga terdapat mengenai konservasi air. Undang-undang ini juga merupakan salah satu undang-undang yang mendasari dibuatnya coastal reservoir yang terdapat di Singapura. Yang mana dalam coastal reservoir tersebut diperuntukkan untuk mengatasi permasalahan sumber daya air yang berada di Singapura, yang mana negara mereka sendiri merupakan negara yang memiliki kekurangan akan air baku. Yang kedua, itu terdapat Public Utilities Board Regulation. Public Utilities Board sendiri adalah badan pemerintahan Singapura yang bertanggung jawab akan sumber daya air. Yang mana di dalam program pemerintah ini membawahi tentang penyediaan air minum di Singapura. Yang ketiga itu terdapat water pricing. Di bawah water pricing ini di bawah Undang-Undang Singapore Water Resources Act, yang mana dalam program ini dilakukan sistem penerapan harga air yang dinamis guna mendorong penggunaan air yang lebih hemat, yang mana harga air ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasokan dan permintaan atau supply and demand. Yang mana jika permintaan air meningkat, maka kemungkinan besar harga air juga akan meningkat. Dan jika permintaannya sedikit, maka harga air kemungkinan besar akan turun. Selain itu juga Singapura memiliki beberapa program, yaitu New Water, di mana program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang akan datang, di mana dalam program New Water ini Singapura melakukan pengolahan air limbah menjadi air minum yang aman. Hal ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya air alaminya, yang mana dapat dikenal sendiri bahwa Singapura sangat memiliki keterbatasan akan sumber daya air di negara mereka, terutama air bersih. Nah, sebenarnya Kuala Lumpur itu kan terletak di pertemuan Sungai Gombak dan Sungai Klang. Di dalam kawasan penampang Sungai Klang itu kira-kira 120 km hulu dan juga dekat sama Selangor gitu. Nah, kalau di Kuala Lumpur itu ada sistem yang namanya SMART atau singkatan dari Storm Water Management and Road Tunnel, yang merupakan proyek infrastruktur yang sangat penting di Kuala Lumpur. Jadi proyek ini tuh punya dua tujuan, yaitu pertama itu ngatasin banjir sama ngatasin macet. Nah, jadi salah satu komponen utama di SMART ini tuh sistem pengelolaan air hujan yang canggih, dirancang untuk ngatasin banjir yang terjadi di Kuala Lumpur, terutama pada saat hujan yang lebat. Jadi sistem itu bakalan memungkinkan untuk pengumpulan dan penyimpanan air hujan yang berlebihan, dan kemudian dialihkan air tersebut ke tempat yang lebih aman untuk mencegah banjir. Itu mencakup yang barusannya yang disebutin. Jadi ada pembangunan terowongan, jalan raya, sama juga untuk instalasi airnya. Jadi terowongan ini bikin alternatif bagi pengendara, termasuk jalan-jalan utama di Kuala Lumpur gitu. Nah, terus juga untuk proyek SMART ini di Kuala Lumpur adalah salah satu contoh bagaimana infrastruktur itu digunakan untuk mengatasi masalah banjir dan meningkatkan mobilitas di kota-kota besar. Di istilahnya si terowongan itu bisa multi purpose, bukan cuma untuk lalu lalang kendaraan, tapi juga bisa mengatasi banjir, dan juga mencerminkan upaya pemerintahnya itu bisa meningkatin kualitas hidup penduduk setempat itu, mendukung dan juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Baiklah, kita ambil contoh negara maju yang lain yang berhasil mengolah sumber daya airnya dengan baik, yaitu Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang itu merupakan negara maju yang tidak kekurangan air bersih. Gimana sih cara Jepang mengelola sumber daya airnya? Jadi sebelum tahun 2018, sesuai dengan perundang-undangan pasokan air yang ada di Jepang, yang memiliki wewenang untuk mengolah sumber daya air adalah pemerintah daerahnya atau pemerintah lokalnya. Namun setelah 2018 itu dibuatlah revisi dari undang-undang tersebut bahwa badan swasta itu memiliki hak juga dalam mengolah sumber daya air. Kenapa? Jadi kalau misalkan secara kronologis, sebelum 2018 atau sekitar setelah 1960, setelah krisis nuklir yang ada di Jepang,
pengelolaan sumber daya air itu kan dipegang langsung oleh pemerintahnya, dan mereka itu menggunakan sistem perpipaan dalam distribusi air bersih dan untuk air limbahnya dari domestik maupun industri. Nah, mereka itu kan dalam sistem perpipaan ini membutuhkan dana yang besar. Nah, dananya ini didapat dari pajak masyarakatnya sendiri. Namun, setelah makin kesini, sekitar tahun di atas 2000-an itu, grafik populasi dari Jepang itu menurun. Masyarakatnya menurun, otomatis dana yang mereka dapatkan dari pajak masyarakatnya itu menurun juga. Nah, karena pajak yang semakin sedikit, maka dana yang didapatkan sedikit, dana untuk operasional perpipaan dan distribusi atau pengelolaan sumber daya air mereka juga semakin sedikit. Takutnya kalau misalkan gak dirubah perundang-undangannya, mereka gak akan mampu tuh untuk mengurus operasi dan pemeliharaan dari pengelolaan sumber daya airnya. Makanya direvisi dan mereka memperbolehkan badan swasta ikut mengelola sumber daya air dalam bentuk bantuan dana. Seperti itu. Jadi poin yang bisa diambil adalah kita kita di Indonesia ini bisa aja bekerja sama dengan badan swasta untuk mengelola sistem pengelolaan sumber daya air, baik dalam distribusi maupun untuk mengelola limbah airnya. Karena bagaimanapun juga walaupun populasi kita yang banyak, tapi dana dari pajak atau dana dari negara untuk pengelolaan itu sendiri belum cukup. Kenapa enggak kita bekerja sama dengan badan swasta, walaupun kita enggak langsung ngasih wewenang penuh untuk badan swasta dalam mengelola sumber daya air yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman saya mempunyai opininya masing-masing. Nah, tapi saya juga membenchmark kepada negara Belanda. Pada tahun 1945, itu Belanda mempunyai 200 perusahaan air. Tapi sekitar 50 tahun kemudian, yaitu di tahun 1995, Belanda hanya memiliki 10 perusahaan yang menyediakan air. Hal ini dikarenakan adanya peralihan dari penggunaan air tanah menjadi aliran permukaan. Dan karena peralihan tersebut diperlukan istilahnya kayak joint venture dari perusahaan-perusahaan sehingga mereka bisa bersatu dan menghasilkan profit yang lebih baik lagi dan lebih efisien. Jadi bukan konsolidasi dari pemerintah, tapi karena mereka ingin saja gitu. Nah, dengan demikian terciptalah pasar air yang kompetitif gitu. Menjadi yang kompetitif dan liberal sehingga adanya kapitalisme dari sumber daya air. Kemudian pada tahun 1997 mereka berusaha benchmarking ke Inggris dan guna untuk meningkatkan efisiensi dari operasi mereka untuk menjual atau memasarkan air juga. Dan di tahun yang sama juga keluar dokumen pemerintah bahwa konsesi pasokan air hanya akan diberikan oleh perusahaan dari pemerintah. Nah, kemudian di tahun 2004 karena pasar air ini menjadi semakin kapitalis, semakin liberal, dilakukanlah istilahnya pengesahan undang-undang bahwa perusahaan swasta tidak boleh lagi menjadi pengelola utama dalam menyediakan air minum gitu. Jadi untuk penyerahan air minum itu diberikan lagi kepada badan usaha milik pemerintahnya, badan usaha milik negara dari negara Belanda, seperti itu. Jadi mungkin Indonesia dapat melakukan hal yang sama dengan cara tadi awalnya itu untuk membatalkan UU SDA nomor 7 tahun 2004 dan kemudian kita bisa benchmarking ke Belanda sehingga mungkin akan menjadi output yang lebih baik kalau kita tidak mengkapitalisasi sumber air itu sendiri.